Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam video yang keempat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang encapsulation atau kalau bahasa Indonesianya encapsul. Nah, encapsul artinya membungkus. Nah, apa yang dibungkus di sini adalah variabel. Nah, jadi pada codingan kita sebelumnya kita selalu menggunakan public. Nah, ternyata ada selain public ada namanya private, ada juga namanya protected. Nah, kita lihat dulu. Nah, public itu artinya dapat diakses secara global. Nah, nanti kita lihat codingan kita kembali dan kita lihat contohnya untuk public, private, dan protected. Nah, kalau private maka hanya dapat diakses oleh kelasnya sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga protected itu dapat diakses oleh kelasnya dan kelas turunannya. Nah, mungkin ini agak sedikit rumit, tapi kalau kita perhatikan dengan baik-baik, maka kita pasti dengan mudah bisa mengerti. Nah, oke. Sekarang kita masuk di file Visual Studio Code. Kita lihat codingan kita yang kemarin. Nah, ini kita menggunakan public. Oke. Nah, setelah kelas ini ditutup seperti ini, maka kita masih bisa memanggil variabel yang ada di dalam kelas mobil class. Nah, ini kelas mobil class. Di sini kita masih bisa memanggil variabel merek dengan variabel warna. Nah, oke. Dan hasilnya kita lihat seperti ini ya. Nah, oke, kira-kira bagaimana kalau kita ganti ini menjadi private? Oke, kita ganti sama-sama. Private. Kita ganti juga di bawah private. Oke, setelah diganti jangan lupa disimpan dulu, di save. Kemudian kita lihat hasilnya, saya refresh. Jangan lupa sumnya dijalankan ya, Apache ya. Nah, error. Nah, kenapa error? Karena kita mencoba mengakses variabel yang di encapsul menggunakan private. Nah, otomatis dia menjadi error. Nah, oke. Jadi bagaimana caranya kita bisa menggunakan private ini? Kalau public sudah ya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan private ini? Caranya adalah kita menggunakan yang namanya setter dan getter. Nah, apalagi itu setter dan getter? Jadi kita set dulu nilainya, baru kita get kembali nilainya. Kita tampilkan nilai baliknya. Nah, caranya seperti apa? Nah, oke, caranya seperti ini. Kita buat fungsi lagi di dalam kelas ini. Misalkan fungsi kita buat lagi fungsi di sini. Fungsi set. Nah, ini namanya setter dengan getter ya. Set merek. Ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita kasih parameternya di sini variabel A misalkan ya, variabel A. Oke, buka kurung kurawal. Nah, kemudian kita gunakan variabel istimewa lagi, variabel this, strip lebih besar, kemudian merek sama dengan variabel A yang ada di atas. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi satu fungsi untuk mengakses variabel privat warna sama dengan cara yang di atas. Function set warna variabel, kita kasih di sini A tetap ya. Kemudian buka kurung kurawal, variabel this, strip lebih besar, warna. Oke, variabel bukan dalam kurung tetapi sama dengan variabel A. Oke. Nah, setelah kita set seperti ini, maka kita kembalikan nilainya. Kita buatkan fungsi get seperti ini ya. Function get merek. Nah, untuk parameternya kita buat kosong dulu karena nanti akan di return. Nah, kita return di sini. Return variable this merek.
Kita buat lagi satu untuk warna, function get warna, return this warna. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, setelah kita membuat setter dengan getter, maka untuk mengakses kelas ini kita ubah sedikit di bawah ya. Ini untuk mengakses kelas dengan tipe variabel public tadi ya. Ini. Nah, kalau menggunakan private seperti ini, maka di bawah kita harus rubah sedikit. Kita harus tambahkan set merek, misalkan seperti ini ya. Set merek. Oke, kalian perhatikan saja dulu. Kita set juga ini, set warna. Nah, setelah itu kita bisa akses seperti ini. Get. Nah, kita kasih get di sini karena di atas sudah set. Kita set di bawah, kita atur di bawah menggunakan get. Seperti ini ya. Oke, jangan lupa get warna. Oke, seperti ini. Nah, kita hilangkan saja ini. Jangan lupa disimpan ya, jangan lupa disimpan. Dan kita bisa lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya di Mozilla, buka Mozilla, kita refresh. Oh, ternyata ada yang salah. Oh, kita lupa memberikan buka kurung di sini. Ini untuk parameternya. Oke, kita simpan lagi ya, simpan dan lihat hasilnya. Oke, berhasil ya. Jadi seperti itu cara untuk mengakses kelas yang di dalamnya terdapat private variable ya. Oke, dan selanjutnya untuk protected variable itu yang bisa diakses oleh kelasnya itu sendiri dan kelas turunannya. Oke, kita masuk di contohnya, tapi kita akan ubah ini supaya kalian lebih mudah memahami. Kita bisa menggunakan misalkan child dengan parents ya, atau kelas anak dengan kelas orang tua. Nah, jadi kita buat dua kelas ya, untuk belajar tentang protected ini. Nah, karena tipe protected ini seperti definisinya itu bisa digunakan oleh kelas itu sendiri dan kelas turunannya atau inheritance ya. Oke. Nah, kita buat dulu kelas, kita buat satu file baru lagi di sini. Namanya apa ya? Namanya protected.php supaya kita belajar tentang protected variable. Oke. Nah, kita buat langsung kelasnya. Di sini adalah kelas orang tua. Nah, oke, misalkan seperti ini. Kemudian buka kurung kurawal. Nah, di sini kita membuat satu variabel dengan tipe variabel protected. Misalkan nama ya, sama dengan ini orang tua Samuel YP. Nah, ini contoh ya. Kemudian setelah itu kita buat lagi function di dalam public function misalkan hello orang tua. Oke, ke kurung kurawal, isinya ini adalah mencetak tulisan. Supaya ini jelas nanti kita mengerti, saya tulis saja ini adalah kelas orang tua. Oke, nah setelah itu kita buat dua kelas di dalam file protected.php. Di sini saya membuat lagi kelas anak ya. Nah,
Nah, karena kelas anak di sini adalah turunan dari kelas orang tua, maka kita tambahkan di sini kelas anak extend orang tua. Nah, sesuaikan dengan kelas yang ada di sini ya. Oke. Nah, setelah kita extend yang menjelaskan bahwa kelas anak ini adalah bagian dari kelas orang tua, maka baru kita membuat function di dalam public function, misalkan hello anak, karena di atas hello orang tua, di bawah kita menggunakan hello anak. Oke. Nah, isinya adalah echo, ini adalah kelas anak. Oke, seperti ini, jangan lupa titik koma. Nah, kita buat lagi satu function untuk mengakses variabel protected di atas. Nah, kita buat functionnya adalah tampilkan nama orang tua. Oke, seperti ini. Dan kita mencetak nama orang tua adalah variabel this, ya ingat variabel istimewa ini ya, nama. Oke, seperti ini. Nah, setelah kelas utama dan kelas turunan kita buat, maka kita instance objeknya ya. Masih ingat di video sebelumnya cara menginstance objek ya, gampang sekali ya. Misalkan kita buat variabel objek, baru kita ketikkan new anak, seperti ini. Kita ambil dari kelas turunan di sini, anak. Oke, setelah itu variabel objek hello orang tua. Nah, kita akses function yang ada dalam kelas orang tua. Nah, oke, setelah itu variabel objek hello anak, kemudian variabel objek apa ini, fungsi yang terakhir, tampilkan nama orang tua. Oke, setelah selesai seperti ini, kita simpan, save. Kita buka Chrome, localhost OOP/PHP protected.php enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah bisa mengakses variabel dengan encapsule protected dari kelas turunannya. Nah, seperti ini. Nah, itulah gunanya encapsule protected seperti ini. Oke, semoga kalian mengerti ya. Kalau belum mengerti, silakan memberikan komentar atau bertanya. Saya akan usahakan untuk bisa menjawab. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.